Di setiap sudut tanah kosong, di pekarangan yang kita biarkan, ada satu rumput yang sering dianggap tak berguna. Ia tumbuh liar, merayap tanpa diundang, dan sering kita cabut karena hanya dianggap mengganggu. Itulah alang-alang. Ya, rumput yang biasa kita lihat di pinggir jalan, yang mungkin sering kita injak-injak tanpa peduli, tapi siapa yang menyangka rumput yang kelihatannya sepele ini ternyata menyimpan rahasia besar bagi kesehatan manusia. Sejak zaman dulu, leluhur kita di berbagai penjuru Nusantara sudah sangat mengenal alang-alang sebagai tanaman obat yang ampuh. Ketika demam tinggi menyerang, ketika buang air kecil terasa perih, atau saat hidung tak berhenti mimisan, akar alang-alang menjadi penolong alami. Caranya sangat sederhana. Akarnya diambil, dibersihkan, lalu direbus perlahan, dan air rebusannya diminum. Terkesan simpel, tapi ternyata sangat berkhasiat. Kearifan lokal ini ternyata bukan sekadar mitos. Kini, sains modern mulai mengungkap alasan di balik keampuhan alang-alang. Para peneliti menemukan bahwa di dalam akar alang-alang yang sering kita abaikan itu, terkandung senyawa-senyawa aktif yang luar biasa. Ada silindrin, arundoin, imperanen, dan juga kadar potasium yang tinggi. Senyawa-senyawa ini bekerja secara sinergis di dalam tubuh kita. Pertama, sebagai diuretik alami, artinya akar alang-alang membantu melancarkan buang air kecil. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan ginjal dan saluran kemih kita. Dengan lancarnya aliran urin, racun-racun dalam tubuh ikut terbuang, dan risiko infeksi saluran kemih pun bisa berkurang. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan ekstrak alang-alang punya kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi saluran kemih. Kedua, sebagai antiinflamasi atau pereda peradangan, ketika ada bagian tubuh yang meradang, entah itu karena infeksi atau cedera, senyawa dalam alang-alang bisa membantu meredakannya. Sifat ini sangat berguna untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan yang disebabkan oleh peradangan. Ketiga, sebagai antipiretik, yaitu penurun panas tubuh. Inilah alasan mengapa sejak dulu air rebusan akar alang-alang selalu menjadi andalan saat demam. Ia bekerja secara alami untuk membantu menstabilkan suhu tubuh kita kembali normal. Tidak hanya itu, manfaat lainnya juga termasuk membantu menurunkan tekanan darah bagi penderita hipertensi. Sungguh luar biasa, bukan? Hingga hari ini, tradisi penggunaan alang-alang sebagai obat herbal masih terus hidup. Cara pengolahannya pun tidak banyak berubah. Biasanya, akar alang-alang diambil lalu dikeringkan terlebih dahulu. Sekitar segenggam akar kering ini, kemudian direbus dengan beberapa gelas air selama kurang lebih 10-15 menit, hingga airnya menyusut. Setelah itu, air rebusannya disaring dan diminum selagi hangat, biasanya 2 hingga 3 kali sehari. Beberapa orang suka mencampurnya dengan irisan jahe, atau menambahkan sedikit madu murni untuk menambah rasa sekaligus khasiatnya. Namun, penting untuk diingat, meskipun berasal dari alam dan terbukti berkhasiat, penggunaannya tetap harus bijak. Tidak semua kondisi cocok mengonsumsi ramuan ini, terutama bagi ibu hamil, menyusui, penderita gangguan ginjal kronis, atau jika Anda sedang menjalani pengobatan dari dokter. Sangat penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan profesional. Jangan sampai niat untuk sehat malah menimbulkan masalah baru. Ingat, herbal itu kuat, jadi penggunaannya harus tepat. Pada akhirnya, alang-alang mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga, bahwa sesuatu yang tampak sepele, yang sering kita remehkan, bahkan kita anggap pengganggu, ternyata bisa menjadi penyelamat kehidupan. Alam telah menyediakan apoteknya sendiri di sekitar kita, seringkali di tempat yang tak terduga. Jadi, lain kali ketika Anda melihat alang-alang tumbuh dengan kokoh di tanah kering, mungkin jangan buru-buru mencabut dan membuangnya. Berhentilah sejenak, dan ingatlah, mungkin saja di dalam akar kecil yang tersembunyi di bawah tanah itu ada kesembuhan yang suatu hari nanti Anda atau keluarga Anda butuhkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang kekayaan alam Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa!